Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Nur Syifa, NPM 1912-972. Ulun pemateri kelompok 3 dalam mata kuliah metode tafsir. Di sini Ulun akan menyampaikan materi tentang pengertian tafsir bil al-matsur dan juga macam-macam tafsir bil al-matsur. Yang pertama dulu yang akan Ulun bahas di sini adalah tentang pengertian tafsir bil al-matsur. Tafsir bil al-matsur ini adalah tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan sahih ya, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Sunnah. Nah, karena ia berfungsi sebagai kitabullah dengan perkataan sahabat, karena mereka lah yang dianggap paling mengetahui kitabullah dengan perkataan tokoh-tokoh besar tabi'in, karena mereka pada umumnya menerima dari sahabat. Tafsir bil al-matsur inilah yang wajib diketahui dan diambil karena tafsir ini jalan ma'rifah yang sahih. Artinya tafsir ini tidak mungkin menyelewengkan dalam kitab Allah. Nah, jadi tafsir bil al-matsur ini diartikan sebagai tafsir yang dilakukan dengan riwayat, misalnya. Terus kayak ini tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, dengan hadis, pendapat sahabat maupun pendapat tabi'in tadi. Kata Ibnu Abbas, tafsir ini ada 4 macam. Yang pertama itu ada bentuk yang dikenal dengan dengan orang Arab dengan kata-katanya. Misalnya kayak orang Arab itu tafsir yang dikembalikan kepada ucapan mereka dengan misalnya penjelasan dalam bahasa Arab. Terus yang kedua, tafsir yang tidak menjadi halangan karena jahilnya seseorang. Nah, ini bisa saja yang menjadi uzur bagi seseorang karena jahilnya, yaitu apa yang cepat dia pahami, artinya itu nas-nas yang mengandung syariat hukum dan dalil-dalil tauhid. Terus yang ketiga, ada tafsir itu dikenal oleh ulama-ulama saja. Nah, maksudnya di sini ulama yaitu yang dikembangkan pada ijtihad mereka. Ijtihad mereka berdasarkan bukti dan dalil-dalil, bukan hanya semata-mata ra'i dan keterangan mujtamal atau mentakhirkan atau hal-hal yang lain yang seperti itu. Terus yang keempat, ini ada pula tafsir yang tidak diketahui oleh seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini maksudnya adalah yang diketahui selain Allah Subhanahu wa taala itu misalnya contohnya kayak hal-hal yang gaib seperti terjadinya kiamat, terus itu kapan terjadinya kiamat, kapan kita meninggal dunia, dan mengetahui hakikat-hakikat roh. Nah, terus yang materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam tafsir bil al-matsur. Di sini ada 4 macam, ada 4 corak. Yang pertama, penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Contohnya contohnya ada kata kalimatin pada Quran surah Al-Baqarah ayat 37. Kemudian dijelaskan lagi oleh ayat lain di surat yang lain, yaitu pada Quran surah Al-A'raf ayat 23. Dan yang kedua, ini ada penafsiran ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Contohnya Rasulullah SAW menafsirkan kata bizulmi. Nah, dalam Quran surah Al-Luqman ayat 13 tersebut ada juga dengan kata asyirka. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga, penafsiran ayat Al-Quran dengan para sahabat. Nah, contohnya dalam Quran surah An-Nisa, kata hub ini ditafsirkan Ibnu Abbas dengan arti kata dosa besar. Terus yang terakhir, ini penafsiran ayat Al-Quran dengan pendapat tabi'in. Jadi contohnya kayak firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpunan nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu. Nah, di dalam pendapat tabi'in ini ada juga contohnya. Menurut Hasan ibnu Yahya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut atau sebangsanya yaitu lalat dan juga laba-laba
Kemudian orang musyrik berkata, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut sebagai bangsa lalat dan laba-laba? Menurut Ibnu Abbas ini adalah menurunkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja dulu yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya. Ulun akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.